Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 1902-1005. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Nah, di sini ada dua masa, yaitu masa prenatal. Di masa prenatal atau masa uterin terdapat masa embrio, yaitu konsepsinya sampai dengan 8 minggu. Masa fetus atau janin 9 minggu sampai dengan lahir. Yang kedua, ada postnatal atau masa setelah lahir. Yang pertama, masa neonatal 0 sampai 28 hari. Yang kedua, masa bayi sampai dengan 2 tahun. Yang ketiga, masa prasekolah 2 sampai 6 tahun. Yang keempat, masa sekolah atau masa prapubertas. Wanita biasanya 6 sampai 10 tahun, sedangkan laki-laki 8 sampai 12 tahun. Yang kelima, ada masa adolescensi atau masa remaja. Biasanya wanita 10 sampai 18 tahun. Kalau misalnya laki-laki 12 sampai 20 tahun. Baik, selanjutnya ada juga faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik ini terdapat dari faktor bawaan, jenis kelamin, suku bangsa, dan ras. Yang kedua, lingkungan. Faktor lingkungan merupakan yang menentukan optimalisasi posisi bawaan. Lingkungan juga meliputi bio, fisio, dan sosial. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor pranatal, yaitu faktor anak masih di dalam kandung. Yang pertama, gizi ibu pada waktu hamil, mekanisme zat kimia, hormon, radiasi, infeksi, kekebalan tubuh, anoksia embrio. Yang kedua, faktor lingkungan postnatal. Yang pertama ada biologis. Biologis ini terdapat jenis kelamin, umur, gizi, perawatan kronis, fungsi metabolisme, dan hormon. Yang kedua ada fisik. Di fisik ini terdapat cuaca, musim, keadaan, geografis, sanitasi, keadaan rumah. Ketiga, psikologi. Di psikologi ini terdapat stimulasi, motivasi belajar, sekolah, dan lain-lain. Yang keempat, keluarga dan adat istiadat. Di keluarga dan adat istiadat ini terdapat keluarga, pendidikan orang tua, agama, dan adat istiadat, dan lain-lain. Selanjutnya, peran sistem dalam proses pembelajaran PAUD. Di sini terdapat 4 komponen, fokus dan self-control. Yang pertama, fokus. Fokus pada tujuan, harus kasih pekerjaan, kira-kira 2 menit atau sampai 10 menit. Lalu kita melihat seberapa fokus anak pada pekerjaan tersebut. Yang kedua, cognitive flexibility, yaitu berpindah-pindah fokus. Yang ketiga, working memory, untuk bisa mengingat anak. Yang keempat, inhibitory control. Selanjutnya, cara mengoptimalisasi otak anak usia dini, yaitu memberikan nutrisi dan simulasi. Dalam memberikan simulasi, metode yang dapat dipakai yaitu mendengar, lihat, dan tiru. Bagian yang disimulasi adalah otak kanan, otak kiri, motorik, kognitif, komunikasi bahasa, sosial emosional, dan kreativitas. Cara melakukannya simulasi adalah dengan memberikan rangsangan berupa suara, musik, gerakan, perubahan bicara, bernyanyi, membanding-bandingkan, mengelompokkan, memecahkan masalah, dan lain-lain. Melakukan simulasi ini pada anak setiap kali orang tua berinteraksi dengan anak, menyusui, menidurkan, memandikan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada kelainan sistem saraf yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama ada autisme. Autisme merupakan kelainan neurologis
dan menyerang sistem saraf di otak yang membuat anak mengalami kesulitan untuk memahami dunia di sekitar mereka. Yang kedua, ada cerebral palsy, yaitu gangguan kerusakan di otak yang belum matang saat berkembang sebelum kelahiran sang anak. Anak dengan cerebral palsy ini mengalami masalah menelan dan adanya ketidakseimbangan otot mata. Yang ketiga, ada epilepsi. Yang di epilepsi ini adalah gangguan otak di mana seorang anak mengalami kejang berulang yang dipacu oleh perubahan aktivitas listrik dan kimia di otak. Dan selanjutnya ada hydrocephalus, yaitu terjadi cairan yang menumpuk di tengkorak. Penyakit tersebut merupakan suatu kondisi yang terjadi ketika cairan menumpuk di tengkorak dan membuat otak jadi membengkak. Yang terakhir, spina bifida. Di spina bifida ini adalah suatu kondisi kelainan yang terjadi ketika tulang belakang dan sumsum tulang belakang tidak terbentuk dengan sempurna. Baiklah teman-teman, cuman ini yang dapat saya bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.